yang kita lakukan, sholat 5 waktu, kalau sekedar kita laksanakan seperti itu, tidak ditambahi dengan kesunahan-kesunahan, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan keuntungan apapun selain menjalankan kewajiban. Sebenarnya kita hanya formalitas menjalankan kewajiban saja, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kenapa tidak mendapatkan keuntungan? Ya karena memang sholat itu wajib buat kita. Kalau enggak berarti dosa. Nah, kalau kita cuma menyelenggarakan sholat wajib saja, berarti kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Makanya kita perlu menambahkan dengan kesunahan-kesunahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Para santri sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan mengenai sholat berjamaah. Nanti disebutkan banyak sekali fadilah sholat berjamaah yang sayang sekali kalau kita tinggalkan, ya, meskipun cuman diselenggarakan oleh 2 orang. Bahkan Syekh Amin Kurdi nanti menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya tidak sekedar sunnah, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya kalau di suatu kampung ada tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka semuanya kena dosa. Ini menurut Syekh Amin Kurdi. Nanti juga dijelaskan beberapa ketentuan mengenai sholat jamaah, termasuk etikanya, etika di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian juga beberapa etika di dalam sholat berjamaah ini nanti bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari, ya, terkait dengan soal kepemimpinan. Mari kita baca ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani min nabiyyin muslimin wa ali kullin wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami' ulama salihin wa husin ila hadrati Syekh Amin Kurdi mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jama'ati. Pasal ini menjelaskan tentang sholat berjamaah. Wahya min khosa'isi hadil ummati. Sholat berjamaah adalah bagian dari kekhususan umat sekarang ini, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut kekhususan umat Nabi Muhammad SAW? Fa inna awwala man shalla jama'atan minal basari Rasulullah SAW. Karena orang yang pertama kali melakukan sholat jamaah adalah Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat keutamaannya. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan bi khamsin wa isrina darajatan. Jadi ada riwayat yang lain menyebutkan bukan 27 tapi bi khamsin wa isrina darajatan, 25 derajat. Jadi baik 27 maupun 25 itu tetap saja lebih utama sholat yang diselenggarakan secara berjamaah. Nah, para santri sekalian, sholat yang kita lakukan, sholat 5 waktu, kalau sekedar kita laksanakan seperti itu, tidak ditambahi dengan kesunahan-kesunahan,
maka sebenarnya kita tidak mendapatkan keuntungan apapun selain menjalankan kewajiban. Jadi saya ulang ya, kalau kita cuma melaksanakan sholat 5 waktu saja tanpa ditambahi kesunahan ya, tidak sholat berjamaah, bahkan kalau khusus sholat berjamaah nanti Syekh Amin Qudri mengatakan tidak hanya sunnah ya, tapi fardu kifayah. Nah, kalau kita cuma sekedar sholat berjamaah saja, sholat wajib saja tanpa ditambahi kesunahan-kesunahan, sebenarnya kita hanya formalitas menjalankan kewajiban saja, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kenapa tidak mendapatkan keuntungan? Ya karena memang sholat itu wajib buat kita. Kalau enggak berarti dosa. Nah, kalau kita cuma menyelenggarakan sholat wajib saja berarti kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Makanya kita perlu menambahkan dengan kesunahan-kesunahannya. Apa saja kesunahan sholat itu sudah disebutkan kemarin banyak ya. Di dalam sholat itu mulai takbir sampai tahiyat, salam itu ada kesunahannya. Nanti setelah sholat juga ada kesunahannya, zikir ya. Kemudian ditambah sholat sunnah. Tujuannya apa? Biar nanti kita mendapatkan bonus di akhirat kelak. Jadi nggak tekor ya. Apalagi kalau nanti kita dikurangi dosa-dosa kecil kita ya. Melihat maksiat dosa, kemudian ngomongin orang dosa ya. Kemudian tidak sengaja nanti kita misalnya naik motor kemudian nyipratin orang, orangnya marah, dosa kecil ya. Dikumpulkan nanti bisa jadi tekor ya. Nah, maka yang menambal amal pahala, yang menambal pahala kita, kemudian yang mengampuni dosa-dosa kita adalah tambahan amal, yakni kesunahan. Maka jangan sampai nanti meninggalkan kesunahan di dalam sholat, termasuk nanti sholat berjamaah. Yang sekali lagi oleh Syekh Amin Qudri nanti tidak hanya sunnah hukumnya, tapi fardu kifayah. Kalau ada yang tidak menjalankan sholat berjamaah di suatu kampung ya, atau di satu pesantren katakan, maka semuanya berdosa. Konsekuensinya begitu kalau kita mengikuti pendapat Syekh Amin Qudri. Wa qala Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati wa hiya kahajjatin wa man masya ila sholatin tatawwu'in fa hiya ka umratin nafilatin, rawahu Tabrani. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fa hiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan menuju tempat sholat berjamaah, ya maka ia seperti melakukan haji. Luar biasa. Berarti maksudnya kalau berjalan, ini berarti yang bisa kita pahami bukan sholat berjamaahnya di kamar, tapi di masjid atau di musola. Jadi ada berjalannya, kalau di kamar kan nggak berjalan. Nah, barang siapa yang berjalan ke tempat sholat berjamaah, maka ia seperti ya melakukan ibadah haji. Loh, kok bisa melakukan ibadah haji sama seperti sholat berjamaah? Ya bisa, ya terserah Allah yang memberikan pahala. Bisa jadi malah haji kita bisa jadi malah kecampuran riya misalnya ya. Orang haji kemudian pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, malah bisa jadi pahalanya luntur. Nah, ada ibadah yang pahalanya seperti ibadah haji, yaitu sholat berjamaah. Nah, bayangkan kalau kita sholat berjamaahnya setiap hari dan rutin sholat 5 waktu, maka seakan-akan kita sudah melakukan haji berkali-kali. Tapi nggak usah dihitung ya, ini haji dihitung ya, nggak usah. Ada bagian yang menghitung sendiri nanti, siapa? Malaikat raqib ya. Jadi nggak usah pusing-pusing menghitung amal ya. Kalau kita beramal, kemudian kita membantu orang, kemudian kita amal berupa uang juga nggak usah dihitung. Kalau dihitung malah hilang keikhlasan kita. Biar yang menghitung malaikat ya. Kemudian nggak usah juga dimedsoskan ya. Kalau pas sholat berjamaah, ya sholat berjamaah, sholat berjamaah. Waman masya ila sholatin tatawu'in
barang siapa yang jalan menuju tempat sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka ia seperti melaksanakan umroh sunnah. Kalau sholat wajib berarti seperti haji, kalau sholat sunnah berarti seperti sholat seperti umroh ya. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang menjalankan sholat semata-mata karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, 40 hari ya. Kalau perlu ini menjadi amalan ya. Kita niat 40 hari sholat berjamaah, nggak putus-putus dan tidak telat. Takbiratul ihramnya nggak telat. Jadi imam Allahu Akbar kita langsung takbir. Kalau perlu menjadi amalan ya. Kalau kita berhasil melakukan sholat berjamaah 40 hari ya, tidak putus-putus, kemudian tidak telat ya, tidak makmum masbuk maksudnya, kutibalahu baro'atani, maka dia dicatat sudah bebas dari dua hal. Bebas dari apa? Yang pertama, baro'atun minan nar, bebas dari api neraka, dan yang kedua, baro'atun minan nifaki, bebas dari sifat kemunafikan. Ya, dicoba aja diamalkan. Ya, selama 40 hari sholat berjamaah enggak putus dan enggak telat. Ya, kalau perlu diamalkan bareng sama satu atau dua orang temannya. Misalnya kalau telat sholat dengan imam di masjid, nanti sholat sendirian untuk menyempurnakan 40 itu. 40 hari soalnya ini. Kalau nanti telat atau tidak sholat berjamaah berarti diulang dari angka 1 lagi. Karena ini 40 hari ya, nggak putus-putusnya. Inna rasula idza shalla ma'al imami, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam, hatta yang sharifal imamu, sampai imamnya selesai ya, imamnya pergi setelah wirid, setelah doa pergi, kutibalahu qiyamul lailatin, maka dia tetap mendapatkan keutamaan menjalankan qiyamul lail. Jadi misalnya kita kesulitan qiyamul lail, atau besok ujian takut nggak bisa bangun gitu, atau besok ada keperluan pagi bekerja, maka tidak harus qiyamul lail, ada amalan yang bisa menggantikan qiyamul lail. Jangan sampai kemudian ada nih penyakit beberapa orang santri ya, dia memilih qiyamul lail tapi subuhnya tidur, ya sama aja bohong kan berarti. Ya qiyamul lail tapi habis subuh itu tidur, padahal sudah disebutkan oleh Syekh Amin Kurdi di dalam kitab ini ya kemarin, waktu subuh meskipun sudah sholat subuh itu waktu yang dilarang untuk tidur. Bahkan kalau ada keluarga kita yang tidur ya pada saat subuh itu suruh membangunkan meskipun sudah sholat. Ini kadang-kadang penyakit santri ya, tidur habis subuh. Alasannya macam-macam, bisa jadi alasan qiyamul lail atau memang ngantuk aja. Nah inilah yang salah satu yang menyebabkan umat Islam itu kalahan ya, terutama di dalam soal maisha atau ekonomi. Misalnya orang-orang Cina subuh itu udah pada bersihin toko, udah dikasih wangi-wangian untuk kerja ya, sementara kita masih tertidur. Makanya makruh bahkan dianjurkan untuk membangunkan. Nah kalau misalnya kita sholat malam kemudian malah subuhnya molor atau paginya molor ya, lebih baik nggak usah sholat malam. Banyak keutamaan yang sama seperti sholat malam, antara lain ini tadi ya, sholat berjamaah yang tidak beranjak dulu sebelum imamnya selesai, itu mendapatkan keutamaan qiyamul lail. Nah banyak ya amalan. Kalau ini amalannya sholat berjamaah tapi tidak pulang duluan setelah imam, jadi nunggu zikir selesai baru kemudian pulang. Itu nanti keutamaannya sama seperti melaksanakan qiyamul lail gitu ya. Man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, yudrikut takbiratul ula, sementara dia menemukan takbir awal, maksudnya dia tidak terlambat takbirnya,
Man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, yudriku takbiratul ula, yang tidak terlambat takbirnya, kana qiyaminis fi lailatin, maka dia sama seperti melaksanakan sholat setengah malam. Jadi kira-kira melaksanakan sholat 6 jam atau 5 jam, luar biasa itu. Tapi dengan catatan isyaknya berjamaah dan tidak telat. Waman sholat subuh fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama sholat laila kullahu, maka dia sama seperti sholat seluruh malam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Wawairu dan yang lainnya. Jadi sholat subuh berjamaah itu nilainya sama seperti sholat malam. Jadi misalnya ini kalau di pesantren memang harus latihan sholat malam ya. Itu salah satu bentuk tirakat ya, tirakat. Nah, tapi kalau di rumah nanti atau pas liburan tidak diharuskan sholat malam, sementara dia sudah bekerja, aktivitas ya, atau sekolah. Kalau sholat malam itu nanti malah tubuhnya nggak bisa bangun, misalnya ini nanti kalau pas di rumah ya. Kalau sekarang kan sholat malam wajib ya, bangunnya jam berapa? 3:30 berarti sholat malam dong, udah menjelang subuh. Nah, artinya begini. Kalau sekiranya sholat malam kita susah, atau bahkan dikhawatirkan nanti subuhnya ketiduran, setelah sholat subuh langsung tidur, nggak kuat, atau sekolahnya ngantuk, maka yang penting sholat subuh berjamaah itu kita seperti sholat seluruh malam, gitu ya. Nggak usah dipaksakan kalau nggak bisa. Banyak keutamaan yang bisa kita pilih ya. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin, apabila ada 3 orang yang berkumpul di suatu tempat ya, baik perkampungan maupun di hutan atau di padang pasir ya, tuqamu fihi al-jama'atu, sementara mereka tidak melaksanakan sholat jamaah, illa tafwada alaihim syaitan, tidak ada lain kecuali mereka itu sudah dikalahkan oleh setan. Mau berkumpul 3 orang tapi nggak berjamaah, berarti setannya yang menang ya. Ay golabahu, atau ya, maksudnya setan telah memenangi mereka. Boleh menang gitu kata setannya. Ini ada 3 orang kok tidak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi para salafus soleh tadi menyesal selama 7 hari kalau dia telat 1 saja sholat berjamaah. Biqaulihim, mereka mengatakan begini, laisal musabu man faqadal ahbab, bukan sesuatu yang patut digalaukan kalau kita tidak punya kekasih. Cie ya. Innamal musabu man harumat sawab, tapi yang patut digalaukan, yang patut membuat kita galau adalah ketika kita terhalang untuk mendapatkan pahala. Maksudnya gini, nggak perlu galau kalau nggak punya kekasih. Kita itu patut galau kalau terhalang untuk mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Pahala sholat berjamaah. Nah, ini sudah selesai tentang keutamaan awal sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.